Kelak akan ada seseorang berdiri di hadapan pengadilan paling adil di alam semesta dengan membawa 99 gulungan dosa yang masing-masing panjangnya sejauh mata memandang. Secara logika, dia sudah tamat. Finish. Namun, hanya karena selembar kartu kecil yang tampak remeh, seluruh gunung dosa itu terbang tak bersisa. Bagaimana mungkin satu kalimat pendek yang ada di secari kertas itu bisa lebih berat daripada kejahatan seumur hidup? Teman-teman, kita akan bicara tentang sebuah momen yang boleh dibilang ini adalah plot twist paling tak terduga di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW menceritakan ada seorang pria dari umat beliau yang kelak akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Di hadapannya, Allah bentangkan 99 daftar catatan dosa. Bayangin, satu daftar saja itu panjangnya sejauh mata memandang. Dia punya 99. Allah bertanya dengan sangat lembut, apakah ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Apakah malaikat pencatatku pernah menzalimimu? Pria itu menunduk pasrah dan menjawab, tidak, wahai Tuhanku, semuanya benar. Semua yang ada dalam catatan tersebut benar apa adanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu punya uzur atau punya satu saja kebaikan? Pria itu menjawab, tidak ada. Ya Allah, dia udah yakin bahwa tempatnya di neraka. Tapi disitulah keajaiban terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tentu saja kamu punya kebaikan. Innaka la tuzlam al-yawm. Kamu tidak akan dizalimi sedikit pun pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah sebuah bitaqah, secari kertas. Di dalamnya tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebuah persaksian bahwasanya laki-laki itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya sekaligus utusannya. Pria itu bingung. Dia melihat 99 gulungan raksasa miliknya. Lalu melihat kartu kecil itu. Ya Rabb, apa gunanya kartu sekecil ini dibandingkan gulungan-gulungan dosa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, innaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizalimi, tenang saja. Maka dimulailah proses penimbangan amal kebaikan dan amal keburukan. 99 gulungan dosa itu diletakkan di satu daun timbangan dan kartu kecil itu diletakkan di daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Begitu kartu itu diletakkan, 99 gulungan dosa itu terangkat, melayang dan kalah berat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada sesuatu apapun juga yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya laki-laki ini punya satu amalan, yaitu tauhid. Dia nggak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun selama hidupnya. Ini amalan terbesar yang akan menyelamatkan kita kelak di akhir. Ada 3 pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, kekuatan tauhid yang murni itu bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Saya ini bukan tiket gratis ya untuk terus berbuat dosa gitu ya. Melainkan ini hanya sekedar pengingat betapa dahsyatnya nilai tauhid. Kalimat tauhid yang diucapkan dengan ikhlas dan penuh keyakinan itu punya bobot yang luar biasa. Bahkan melampaui segala materi di dunia. Bisa mengungguli dosa seberat apapun ya. Dengan syarat seseorang itu mati dalam keadaan bertauhid, tidak pernah sedikit pun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini pengingat buat kita, jangan pernah kita meremehkan kalimat syahadat yang kita ucapkan. Pelajari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kita upayakan untuk memenuhi semua konsekuensi dari makna kalimat tauhid tersebut. Pelajaran yang kedua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita merasa dosa kita sudah terlalu menumpuk hingga merasa tidak layak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan datang membisikkan, sudahlah, Allah nggak mungkin ampuni kamu. Sudah terlanjur basah, sekalian aja. Bahkan pria dalam kisah ini, di akhirat seperti sudah kehilangan harapan. Namun ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, maha rahmah. Selama masih ada secercah cahaya iman dan tauhid di dalam hati, pintu ampunan itu terbuka. Bahkan di akhirat. Yang penting, jangan mati membawa dosa syirik. Namun sekali lagi, ini bukan pembenaran atau legitimasi bagi orang untuk bebas berbuat apa saja dalam kehidupan ini. Bebas melakukan dosa. Yang penting bertauhid. Enggak. Kualitas tauhid seseorang itu juga terlihat dari amalnya. Kalau dia terus-menerus melakukan dosa, kemudian bersandar kepada rahmat Allah, ini namanya tertipu. Bukan orang yang benar-benar berharap kepada Allah. Ini tertipu oleh syaitan. Orang yang benar-benar berharap ampunan Allah dan rahmatnya adalah orang-orang yang berusaha untuk beramal. Kemudian ketika dia terjatuh melakukan dosa, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia kembali bangkit, bertobat, beramal lagi. Begitu seterusnya. Pelajaran yang ketiga, kualitas itu harus selalu di atas kuantitas. Ini prinsip bagi kita. Kita sering sibuk menghitung berapa banyak amal yang kita lakukan, tapi lupa memeriksa kualitasnya. Nah, kartu kecil yang ada dalam kisah ini lebih berat, karena itu mewakili ketulusan, keikhlasan yang sempurna.
kualitas tauhid yang luar biasa. Satu amal kecil yang dilakukan dengan hati yang benar-benar terpaut pada Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi jauh lebih berat timbangannya daripada 1000 amal yang dilakukan dengan ria atau tercampur dengan niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Atau amalan yang itu adalah sekedar formalitas atau sekedar menunaikan rutinitas. Beda jauh dengan satu amal soleh yang benar-benar muncul dari hati yang tulus, harapan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang berkualitas. Maka periksa selalu hati kita, selalu tanya hati kita sebelum kita beramal, saat kita beramal, dan setelah kita beramal. Ini cara kita menjaga kualitas amal kita. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu fikum.